Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala syiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bermuajah kembali, dapat mengikuti kajian pada malam hari ini dengan tema risalah doa. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana berdoa. Di dalam Islam kita diajari berdoa. Ada doa-doa yang bisa menjadikan mustajabah. Dulu sudah pernah kita bahas bahwasanya orang itu sangat menentukan agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah yang namanya orang. Kemudian pada malam hari ini yaitu kita akan menyampaikan bahwasanya selain orang itu juga ada waktu yang mana bila seseorang memanjatkan doa pada waktu atau saat itu, maka doanya insya Allah mustajabah. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama adalah kita berdoa ketika terjadi badai atau angin ribut. Kerabat muslim, bila kebetulan terjadi hujan lebat dan badainya juga besar, maka kita manfaatkan waktu tersebut untuk memanjatkan doa. Sebab waktu itu termasuk waktu yang sangat mustajab. Hal ini terkonfirmasi dalam hadis riwayat Abu Nu'aim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an Abdillah ibni Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'atil afya wa habatil arwah farfa'u ila Allahi hawaijakum fa innaha sa'atul awwabin. Akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Yang artinya wallahu alam. Dari Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika manusia butuh berteduh sedangkan angin bertiup dengan sangat kencangnya, maka panjatkanlah doa semua hajatnya kepada Allah. Sebab saat itu merupakan saat di mana hati benar-benar ingat kepada Allah dengan penuh ketulusan. Itu yang pertama, kerabat muslim, yaitu ketika terjadi angin ribut atau badai. Kemudian yang kedua adalah ketika turun hujan deras. Kerabat muslim, hujan merupakan rahmat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Terkadang hujan bisa membawa musibah, yaitu bencana banjir. Oleh karena itu, pada saat terjadi hujan lebat, maka kita seyogyanya untuk senantiasa berdoa, memanjatkan doa agar terhindar dari banjir dan memohon urusan lainnya. Sahabat muslim yang budiman, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu sa'ati lil 'abdil muslimi ma ta'a fihinna illa stujiba lahu ma lam yas'al qati'ata rahimin aw ma'saman.
hina yu'adzinu mu'adzinu lis-sholati hatta yaskutu wa hina yaltaqiyas shaffani hatta yahkumullahu bainahuma wa hina yanzil mataru hatta yaskunu. Akhrajahu Abu Nu'aim fil Khilyah. Yang artinya wallahu alam, dari Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 waktu bagi orang muslim di mana tiada doa yang dipanjatkan pada waktu itu, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya, kecuali doa minta putus hubungan atau ingin berbuat dosa, yaitu ketika juru adzan mengumandangkan adzan hingga selesai, ketika 2 barisan sedang berperang sampai Allah memenangkan salah satunya, dan ketika hujan turun dengan lebatnya sampai hujan itu reda. Ini hadis riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al-Khilyah. Demikian juga sabda Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Sa'id bin Mansur. Wa an Ata'in qala thalathu khilalin tuftahu 'indahunna abwabas sama'i fataharrud du'anu 'indahun 'indal adhani wa 'inda nuzulil ghaithi wa 'indal tiqa'iz zahfaini. Akhrajahu Sa'id bin Mansur. Yang artinya wallahu alam, dari Atta berkata, Nabi SAW telah bersabda, ada 3 kejadian yang menyebabkan pintu-pintu langit terbuka dan hamba bebas memanjatkan doa. Hamba bebas memanjatkan doa yaitu ketika ada panggilan sholat atau adzan, kemudian ketika hujan turun dari langit, dan yang ketiga ketika bertemu 2 orang yang kepayahan. Sahabat muslim yang budiman. Yang ketiga yaitu waktu yang mustajabah adalah ketika mendengar panggilan adzan. Pada saat mendengar adzan, di samping kita wajib menjawab adzan, ada kesempatan emas untuk kita yang tidak boleh disia-siakan, yaitu kita berdoa pada saat itu. Ketahuilah bahwa doa yang dipanjatkan pada saat itu adalah sangat mustajab. Nabi SAW bersabda, An Sahl bin Sa'din marfu'an, qala sa'atani tafattahu lahuma abwabas sama'i wa qala da'in turaddu alaihi da'watuhu hina yahdurun nida'a wassafu fi sabilillahi. Akhrajahul Bukhari fil Adab. Yang artinya wallahu alam, dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, ada 2 waktu di mana pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka dan sedikit sekali orang yang berdoa saat itu akan tertolak doanya, yaitu ketika azan dikumandangkan, ketika barisan perang jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adab. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nadal munati futihatis sama'u wastujibat du'a faman nazala bihi karbu aw shiddatu falyataharranal munadi fayajibuhu thumma yaqulu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah Rabba hadhihi da'wati tammati shadiqatil mustajabah al-mustajabu laha da'watul haqqi wa kalimatut taqwa ahyina wa amitna 'alaiha waj'alna min khiyari ahliha ahya aw amwata thumma yas'alullaha hajatahu akhrajahul Hakim. Yang artinya wallahu alam, dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bila panggilan sholat telah dikumandangkan adzan, maka terbukalah pintu langit dan dikabulkanlah semua doa. Maka barang siapa mengalami kesulitan atau kesusahan, maka hendaklah ia memperhatikan panggilan sholat atau adzan dan menjawab panggilan adzan itu lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati shadiqatil mustajabah al-mustajabu laha da'watul haqqi wa kalimatut taqwa ahyina wa mitna 'alaiha waj'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata. Setelah itu memohon kepada Allah apa yang menjadi hajatnya. Hadis riwayat
hakim. Kemudian waktu yang mustajabah adalah yang keempat, yaitu waktu antara adzan dan iqamat. Menurut petunjuk Rasulullah SAW, dalam hadisnya telah kita tegaskan bahwa waktu antara adzan dan iqamat merupakan waktu yang mustajab. Jadi antara adzan dan iqamat itu adalah waktu yang mustajab, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Al-Hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u mustajab ma bainan nida'i wal iqamah, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Qila madza taqulu ya Rasulullah? Qala sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah, yang artinya wallahu alam, tidak ada doa yang ditolak antara adzan dan iqamat. Sahabat bertanya, bagaimana doanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, mohonlah sehat wal afiat dunia dan akhirat. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ketika terjadi perang campuh. Apa itu perang campuh? Kita lihat di dalam hadis. Sebagaimana kitab Al-Mustadrak, sahabat Hakim menerangkan sebuah hadis dari Sahal bin Sa'id bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala itnani la turaddani ad-du'a'u 'indan nida'i wa hinal ba'si hina yulhamu ba'duhum ba'dan yulhamu bil hakimil muhmalati ay yang syubu ba'duhum bi ba'din fil harbi, akhrajahul Hakim fil Mustadrak, yang artinya wallahu alam. Ada dua doa yang tidak akan tertolak, pasti terkabul, yaitu yang pertama doa yang dipanjatkan ketika terdengar adzan. Yang kedua, dan doa yang dipanjatkan ketika perang campuh. Apa itu perang campuh? Yaitu ketika dua kekuatan telah bertemu. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah yang keenam. Waktu yang mustajab adalah ketika khotam Al-Qur'an. Setelah kita membaca Al-Qur'an khotam 114 surah atau 30 juz, maka saat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang khotam dalam pembacaan Al-Qur'an, maka di sekelilingnya akan ada 60.000 malaikat mendoakan kepada orang yang khotaman tersebut, dan pada waktu itu pula doa seseorang akan cepat terkabul. Jadi pada saat khotaman Al-Qur'an, maka 60.000 malaikat akan mendoakan orang yang khotaman tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an Anasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'a kulli khatmatin da'awatu mustajabah, wa akhrajahu min wajhin akhara bi lafdhin akhara inda khatmil Qur'ani da'watu mustajabah wa syajaratun fil jannah, akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'ab, yang artinya wallahu alam, dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, bersamaan dengan khotamnya pembacaan Al-Qur'an, maka pada saat itulah terdapat doa yang mustajab. Diriwayatkan dengan lafal yang lain sebagai berikut, tatkala khotaman pembacaan Al-Qur'an, maka di situ terdapat doa yang mustajab, dan bagi pembacanya berarti telah menanam pohon di surga. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh yaitu waktu yang mustajab adalah pada bulan Ramadan. Sahabat muslim yang budiman, bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan itu semua umat Islam menjalankan puasa, baik yang kaya maupun yang miskin, baik ia pejabat kelas teras maupun rakyat biasa. Juga pada bulan itu ada peristiwa besar, yaitu
nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Maka wajar bila pada bulan itu merupakan saat yang paling tepat untuk memperbanyak amal soleh dan banyak memanjatkan doa untuk kebaikan kita, kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an Ubadah bin Shamitin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman wa hadra Ramadan atakum syahru barakah fihi tanazzalur rahmah wa tuhatul khotoya wa yustajabu du'a'u wa ukhrija fil awsati an Amr bin al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakirullahi fi ramadhana maghfurul lahu wa sa'ilullahi fihi la yukhayyabu akhrajahu at-Tabrani. Yang artinya wallahu alam, dari Ubadah bin Syamit menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato menjelang datangnya bulan Ramadan sebagai berikut. Telah datang bulan yang penuh berkah. Pada bulan itu Allah akan menurunkan rahmat-Nya, menghapus semua kesalahan dan mengabulkan semua permohonan atau doa. Diterangkan dalam kitab Al-Awsat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang mau berzikir kepada Allah di bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang meminta kepada Allah pada bulan itu juga tidak akan sia-sia. Artinya pasti dikabulkan, insyaallah. Hadis riwayat Tabrani. Waktu yang mustajabah yang ke-8 yaitu pada malam nisfu Sa'ban. Kita di Banjar itu sangat ramai sekali pada saat nisfu Sa'ban, ya, yang berbeda dengan dunia pada umumnya. Di Banjar ini bagus sekali, ya. Nisfu Sa'ban atau bisa juga disebut tanggal 15 bulan Sa'ban merupakan saat yang paling mulia untuk digunakan memanjatkan doa kepada Allah, sebab doa yang dipanjatkan pada malam itu sangat mustajab. Pada malam itu ditentukanlah nasib setiap manusia, makanya perbanyaklah kita memohon kepada Allah agar kita termasuk tergolong orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Umamah marfu'an khamsu layalin la turaddu fiha da'wah awaru lailati min Rajabin wa lailatun nisfi min Sya'banin wa lailatul jum'ati wa lailatal aidaini akhrajahu ad-Dailami. Yang artinya wallahu alam, dari Abu Umamah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 5 malam bila mana dipergunakan untuk memanjatkan doa, maka tidak akan tertolak doanya, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sa'ban tanggal 15 Sa'ban, malam Jumat, Kamis malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal, kemudian malam hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Hadis riwayat Dailami. Yang ke-9, waktu yang mustajabah adalah pada hari Jumat. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Tanqihul Qaul, bahwa Allah menghiasi beberapa hari dengan hari Jumat. Hal ini disebabkan karena pada hari itu telah terjadi peristiwa penting, di antaranya hari diciptakannya cikal bakal manusia penghuni bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hari dikeluarkannya Nabi Adam dari surga, hari datangnya kiamat, dan yang paling penting bagi kita adalah merupakan hari yang di dalam hari itu ada saat di mana bila manusia meminta berdoa kepada Allah, maka doanya dikabulkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdu muslim wa huwa qa'im yusalli yas'alullaha syai'an il a'tahu akhrajahu Syaikhani. Yang artinya wallahu alam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang hari Jumat dengan sabdanya, pada hari Jumat itu ada suatu saat di mana tiada seorang muslim yang mendirikan sholat sunnah 2 rakaat lalu minta sesuatu berdoa kepada Allah bertepatan dengan saat atau waktu itu, melainkan Allah pasti memberinya atau mengabulkannya. Hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Inna fi lailatil jum'ati sa'atan addu'a'u fiha mustajabun, yang artinya wallahu alam, pada malam Jumat itu ada saat-saat waktu di mana doa pada saat waktu itu pasti terkabul. Kemudian yang ke-10 waktu yang mustajabah, yaitu setiap selesai sholat fardu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap selesai sholat fardu, waktu yang mustajabah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sholat merupakan tiang agama. Bagi siapa saja yang mengaku muslim, maka wajib menjalankannya. Sholat 5 waktu. Barang siapa berani meninggalkan sholat tanpa ada uzur syar'i, maka neraka sakorlah tempat tinggalnya, tempat namanya neraka sakor. Meski sholat itu kewajiban kita, bukan berarti manfaatnya kembali kepada Allah, tetapi semuanya sebetulnya kembali kepada kita. Sebab di samping menjalankan kewajiban, kita bisa memanfaatkan waktu setelah sholat itu untuk memanjatkan doa kepada Allah demi kebaikan kita. Dan memang saat itulah yang mustajab. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ila hajatin falyad'u biha dubura sholatin mafruḍatin, akhrajahu Ibnu Asakir fi tarjamatil hujjaj, yang artinya wallahu alam. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai hajat agar cepat terkabul, maka berdoalah kepada Allah atau memohonlah kepada Allah setiap kali selesai mengerjakan sholat fardu. Hadis riwayat Asy-Syakir dalam kitab Tarjamatul Hujjaj. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dubura sholati minal awqati allati tujabu fihi da'awatu, yang artinya wallahu alam, di antara saat-saat dikabulkannya doa ialah pada waktu selesainya sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Waktu yang mustajabah yang berikutnya adalah yang ke-11, yaitu ketika sujud dalam sholat. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukunnya sholat itu adalah sujud. Sholat tanpa sujud maka tidak sah sholatnya, kecuali orang yang tidak mampu atau ada uzur syar'i. Pada saat orang yang sholat itu sujud, maka perbanyaklah memanjatkan doa kepada Allah, sebab saat itulah yang sangat mustajab. Orang yang sujud menunjukkan dirinya sangat kecil, hina dan tidak punya arti apa-apa di hadapan Allah, serta menunjukkan pengabdian hamba kepada Allah, hamba kepada Tuhannya, hamba kepada Rabb-Nya. Sahabat muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anni nahaitu an aqra'al Qur'ana raki'an wa sajidan fa amar ruku'u fa'azzimu fihi rabba wa amas sujudu fajtahidu fihi minad du'a'i fa qaminun ayustajaba lakum, akhrajahu Muslim, wa qaminun ma'nahu haqiqun ayustajaba lakum, yang artinya wallahu alam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang umat membaca Al-Qur'an dikala ruku dan sujud. Bila mana sedang melakukan ruku, maka agungkanlah Allah dalam ruku tersebut, dan jika sedang sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam memanjatkan doa dalam sujud itu, sebab doa yang dipanjatkan saat sujud pasti terkabul. Hadis riwayat Muslim. Qaminun itu artinya doamu benar-benar terkabul. Kerabat muslim yang budiman, adapun dalil yang membolehkan berdoa pada saat sujud adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqrabu ma yakunul 'aidu min rabbih wa huwa sajidun
fa'aksirud du'a, yang artinya wallahu alam, keadaan yang paling dekat sekali antara seorang hamba dengan Tuhannya ialah dikala ia sedang sujud, maka perbanyaklah memanjatkan doa. Kerabat muslim, waktu yang mustajabah yang berikutnya yang ke-12 yaitu waktu tengah malam atau sepertiga malam yang akhir. Kerabat muslim, Allah menciptakan makhluknya di dunia selalu berpasang-pasangan. Manusia laki-laki berpasangan dengan perempuan, bumi berpasangan dengan langit, dan siang berpasangan dengan malam. Pada saat siang hari manusia bisa mencari rezeki, sedangkan malam harinya digunakan untuk istirahat. Itu pada umumnya. Kerabat muslim, meski malam hari itu sangat cocok untuk istirahat, bukan berarti seluruh malam itu digunakan untuk tidur sengaja, tidur melulu. Tetapi Allah masih memberi penawaran menarik bagi orang yang mau, yaitu pada waktu tengah malam, di mana orang lagi tidur dengan nyenyaknya, Allah membuka lebar-lebar pintu langit. Siapa saja yang mau minta, memohon, berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Jabirin qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil laili lasa'at la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati il a'ta iyahu dzalika kullu lailatin akhrajahul Muslim, yang artinya wallahu alam, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada detik-detik di mana tiada seorang muslim yang memohon kepada Allah dari urusan dunia dan urusan akhirat bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah pasti memberinya. Yang demikian itu terjadi setiap malam. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa lebih cepat terkabul bila dipanjatkan di tengah malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Tirmidzi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi thuluthil lailil akhiri innaha sa'atu masyhudatun wa du'a'u fiha mustajabun. Akhrajahul Hakim wa Tirmidzi, yang artinya wallahu alam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pada sepertiga malam yang terakhir sungguh merupakan saat penyaksian Allah terhadap hamba-hambanya, dan doa yang dipanjatkan pada saat itu merupakan doa yang mustajab atau cepat terkabul. Hadis riwayat Hakim dan Tirmidzi. Kerabat muslim, pada tengah malam Allah memberi penawaran menarik bagi orang-orang yang bersikap untuk menyambut penawaran, yaitu penawaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebab apa yang diminta akan diberi dan doa apa yang diucapkan pasti terkabul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Utsman bin Abil Ashi At-Thaqafi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabus sama'i nisfal laili fayunadi munadin hal min da'in fayustajabu lahu hal min sa'ilin fayu'ta hal min makrubin fayufrahu anhu fala yabqiya muslimun fayad'u bid'awatin illa istajaballahu lahu illa zaniyatan nas'a bi farjiha aw asaran. Akhrajahu Tabrani bi sanadin sahihin, yang artinya wallahu alam, dari Utsman bin Abi Ats-Tsaqafi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, terbukalah pintu-pintu langit di waktu tengah malam dan terdengarlah panggilan dengan nada pertanyaan penuh penawaran. Siapa saja yang mau berdoa maka doanya pasti terkabul. Siapa saja yang mau meminta pasti akan dipenuhi, dan siapa yang baru mengalami kesulitan pasti Allah akan melampaukannya. Dan tidaklah seorang muslim itu berdoa kecuali Allah pasti mengabulkannya, kecuali doa seorang pelacur yang selalu menjajakan kemaluannya dan doa orang yang suka menipu. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Yang berikutnya kerabat muslim yaitu yang ke-13, waktu yang mustajabah berikutnya yaitu ketika wukuf di Arafah. Kerabat muslim yang budiman, wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji. Wukuf artinya berhenti walau sejenak di Arafah dengan memperbanyak membaca talbiyah
tahmid, tahlil, takbir, dan banyak memanjatkan doa. Wukuf dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah dari sesudah tergelincirnya matahari sampai terbit fajar. Di saat itulah doa manusia sangat makbul atau cepat terkabul. Nabi Muhammad SAW bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa an Abdul Muthalib bin Abdullah bin Khattab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min afdhalid du'ai ad-du'a yaum Arafah, akhrajahu Sa'id bin Mansur fi sunanihi, yang artinya wallahu alam, dari Abdul Muthalib bin Abdullah bin Khattab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, semulia-mulianya doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Hadis Sa'id bin Mansur. Waktu yang mustajabah berikutnya kerabat muslim, yaitu yang ke-14 pada saat khutbah Jumat. Kerabat muslim yang budiman, di samping pada malam Jumat itu merupakan waktu yang sangat baik untuk berdoa karena doanya cepat terkabul, juga pada siang harinya ketika menjalankan sholat Jumat. Pada saat khatib, yaitu orang yang khutbah, duduk sebentar antara dua khutbah, terdapat waktu yang mustajab. Banyak orang yang lalai sehingga malah membiarkan waktu itu. Tapi kalau kita di Banjar sangat diingatkan sekali oleh kaum, oleh muadzin, biasanya diingatkan. Akhirnya kita mengangkat tangan berdoa antara dua khutbah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sa'atal ijabati ma baina ayat lisal imamu ila an tuqda sholatu." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Yang artinya wallahu alam, sesungguhnya saat yang mustajab untuk berdoa adalah waktu imam duduk di antara dua khutbah hingga selesai sholat Jumat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sahabat muslim, waktu yang mustajab berikutnya yaitu ketika membaca surah Ar-Rahman ayat 26. Itu waktu yang mustajab, yaitu yang nomor 15, ketika membaca surah Ar-Rahman ayat ke-26. Orang yang mau melanggengkan membaca surat Ar-Rahman, maka namanya kelak akan disebut di dalam malakut langit dan bumi sebagai penghuni Firdaus. Demikian menurut hadis dari Fatimah yang dinukilkan oleh Baihaqi dan Dailami dalam kitab Irsyadul Ibad. Di samping mendapatkan kemuliaan yang tinggi pada saat membaca surah Ar-Rahman ayat ke-26, ada saat yang mustajab untuk berdoa. Hal ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an Ayyubis Sukhtiyani qala balagna annahu yustajabu du'a'u inda qira'ati hadhil ayati kullu man 'alaiha fan." Akhrajahu Abu Bakr bin Abyadi fi Juz'ihil Masyhuri. Dari Ayub Asy-Sukhtiyani berkata, telah sampai pada kami buat doa itu sangat mustajab atau cepat terkabul bila dipanjatkan pada saat selesai membaca ayat kullu man 'alaiha fan, surah Ar-Rahman ayat yang ke-26. Hadis riwayat Abu Bakar bin Abyan. Berikutnya kerabat muslim, yaitu waktu yang mustajab yang ke-16, yaitu ketika sangat takut hingga meneteskan air mata. Pada saat kita takut kemudian meneteskan air mata, itu juga waktu yang mustajab. Pada saat kita sedih karena sesuatu hal, sehingga sebab kesedihannya itu air mata berjatuhan dengan sendirinya tanpa terkendali, maka saat itulah doa akan mustajab. Kerabat muslim yang beriman, pada saat kita takut, pada saat sangat takut dan cemas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita meneteskan air mata dan berdoa, insyaallah doa yang mustajab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an Khalidil Khaddai qala kana Isa alaihi assalam yaqulu idza wajadtum qash'ari rota wa dum'ata fad'u 'inda dzalika, akhrajahu Ahmad fi Zuhad. Yang artinya wallahu alam, dari Khalid Al-Khaddab berkata bahwa Nabi Isa pernah bersabda, ketika kamu sedang cemas atau sangat ketakutan sehingga tegak bulu romanya dan bahkan cepat meneteskan air mata, maka
berdoalah pada saat yang demikian itu sebab doanya cepat terkabul. Ini Imam Ahmad menerangkan dalam kitab Az-Zuhad. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, yang ke-17 waktu yang mustajabah, yaitu ketika sedang bersin. Kerabat muslim, bersin merupakan salah satu hasil kerja tubuh dalam rangka menolak benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Orang yang bersin bertanda sehat. Perlu dicatat bahwa di samping bersin itu sehat, juga perlu diimbangi dengan memanfaatkan saat yang mulia itu, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Abi Rahmin As-Sam'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yustajabu 'inda du'aul 'attasi akhrajahu at-Tabrani bi sanadin hasanin." Yang artinya wallahu alam. Dari Abu Rahmin As-Sam'i, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doanya orang bersin merupakan doa yang mustajab. Sahabat muslim, jadi pada saat pada saat kita bersin, maka jangan kita lupakan, yaitu memanjatkan doa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-18 waktu yang mustajab adalah pada waktu minum air Zam-Zam. Kerabat muslim, air Zam-Zam adalah air yang multiguna, tergantung dari niat orang yang meminumnya. Bila orang yang meminum air Zam-Zam dengan niat agar hatinya tenang, tidak resah dan gundah, insya Allah penyakit hatinya itu segera sembuh, dan lain-lain. Makanya pada saat minum air Zam-Zam hendaknya disertai dengan niat atau doa sesuai dengan tujuan masing-masing orang yang meminumnya. Ketahuilah bahwa doa yang dipanjatkan pada saat minum air Zam-Zam sangat mustajab. Sahabat muslim yang budiman, yang ke-19 yaitu waktu yang mustajabah, yaitu di dalam pengajian atau kajian perkumpulan dzikir seperti ini. Perkumpulan pengajian secara offline atau online sama saja, insya Allah berkah. Dan itu termasuk waktu yang mustajab. Sahabat muslim, Walid bin Muslim bercerita kepada Ahmad sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Ahmad, hadatsanal Walid, sami'tu Yazid bin Abi Maryam, sami'tu Aba Idris al-Khawlani yaqulu qala Mu'adz bin Jubalin, innaka tujalisu qauman la mahalata yakhuduna fil hadithi fa idza ra'aitahum ghafalu farghab ila rabbika inda dzalika ghabatin. Qala al-Waridu fa dzakartuhu li Abdurrahmani bin Yazid bin Jabarin faqala na'am hadatsani Abu Talhat Hakim bin Dinarin annahum kanu yaquluna innahu du'aul mustajabi qala idza ra'aitan nasa ghafalu farghab ila rabbika 'inda dzalika raghabatun. Yang artinya wallahu alam. Ahmad berkata, Walid pernah bercerita kepada kami, Yazid bin Abu Maryam dan Abu Idris al-Khawlaini berkata, sebuah fatwa yang diberikan dari Mu'adz bin Jabal. Sungguh kamu sedang duduk bersama-sama kaum yang mereka semua tidak menyempatkan diri untuk bicara sana sini. Jikalau kamu semua melihat mereka sedang terbuai zikir, maka berdoa dan berharaplah kamu pada Tuhanmu pada saat waktu itu. Al-Walid berkata, aku menceritakan hal ini kepada Abdurrahman bin Yazid bin Zabir, maka dia berkata, ya benar, memang Abu Talha Hakim bin Dinar telah menceritakan hal yang demikian itu. Sesungguhnya mereka menyatakan bahwa doa tersebut adalah doa yang mustajab, dan mereka juga menyatakan, jika kamu melihat manusia terbuai zikir tasbih, maka berdoa dan berharaplah kepada Tuhanmu pada saat itu juga. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan diikhlaskan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ila sami'na wa ta'na. Kita ikuti, kita patuhi, kita jalankan sesuai dengan kemampuan yang paling prima kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jazakumullah khairan katsiran. Makasih Ustaz. Nggih, sami-sami wa iyyakum. Sami-sami mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Insya Allah pada malam Kamis yang pekan yang akan datang, insya Allah kita akan melanjutkan risalah doa yang berikutnya adalah tempat-tempat yang mustajab. Insya Allah. Barakallah li walakum. Nuwun nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun pamit nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.